Episode 55, Perlindungan Seorang Suami. Mobil melaju membelah jalan dengan sunyi yang berat. Davin menyetir tanpa banyak bicara. Tangannya mantap di kemudi. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Kiana duduk di sampingnya dengan kepala sedikit tertunduk. Jemarinya saling bertot gugup. Rasa bersalah itu masih menyesakkan dadanya. Ia tahu Davin paling membenci kebohongan. Dan meski ia tidak berbohong, ia telah pergi tanpa izin. Ia telah menyimpan sesuatu. Namun Davin tetap lembut. Tidak satupun kata keras keluar dari mulut pria itu. Tidak ada tatapan menyalahkan. Tidak ada amarah yang meledak. Justru itulah yang membuat Kiana semakin ingin menangis. Sesampainya di rumah, Davin turun lebih dulu. Tanpa ragu, ia menggandong Kiana di hadapan para pelayan. Langkahnya mantap, pelukannya kokoh. Beberapa pelayan terdiam kagum. Tuan muda mereka, yang biasanya dingin dan berjarak, kini membawa istrinya seolah membawa sesuatu yang paling berharga di dunia. Di kamar, Davin membaringkan Kiana dengan hati-hati. "Apa masih sakit?" tanyanya. Kiana mengangguk. "Istirahatlah," ucapnya pelan. "Jangan banyak bergerak." Ia berbalik hendak pergi. Tapi tangan kecil Kiana menahan pergelangan tangannya. "Kak," suaranya lirih. "Mau kemana?" Davin menoleh. Tatapannya lembut. Tapi di balik itu ada sesuatu yang gelap. Tekad yang dingin. "Aku mau membereskan masalah kemarin." Kiana menelan ludah. Aku minta maaf. Aku sangat menyesal." Davin mendekat, duduk di tepi ranjang. "Sudah, jangan dipikirkan lagi." Ia mengusap pipi Kiana dengan ibu jarinya. "Aku tidak marah." Namun kemudian suaranya sedikit menurun. "Tapi kalau kamu mengulanginya lagi, tanpa bicara padaku, mungkin saat itu aku akan benar-benar marah." Kiana mengangguk cepat. Matanya berkaca-kaca. Davin mengecup keningnya lama, seakan menanamkan rasa aman, lalu bangkit dan pergi. Kiana menatap punggung suaminya yang menjauh, dan entah mengapa, hatinya justru semakin bergetar. Gudan itu dingin dan berbau besi. Seorang pria terikat di kursi. Tubuhnya penuh luka, wajahnya lebam. Ia hampir tidak bisa mengangkat kepala ketika langkah Davin terdengar mendekat. Davin berdiri di depannya. Tatapannya tidak marah, tidak berteriak. Justru itu yang paling menakutkan. "Siapa yang menyuruhmu?" tanya Davin datar. Pria itu terdiam. Salah satu anak buah Davin mendekat, membisikkan sesuatu. Davin mengangguk pelan. Beberapa detik kemudian, pria itu gemetar. Sonia," ucapnya terbata. "Dia yang nyuruh." Dia bilang, "Dia cuma mau kasih pelajaran." Udara di ruangan itu terasa membeku. Sonia, nama itu berputar di kepala Davin, berubah menjadi api dingin. Gadis itu berani menyentuh wilayahnya, berani mengusik istrinya. Davin menghela napas pelan. "Hubungi pengacara," katanya singkat. Tak lama kemudian, suara di ujung telepon terdengar jelas. "Pria ini dan Sonia gunakan jalur hukum, bersih, rapi. Tidak satupun nama keluarga Mario muncul di media." "Siap, Tuan," jawab sang pengacara. "Semuanya akan tertutup." Davin mematikan telepon. Ia menatap pria di kursi itu sekali lagi. "Kamu beruntung," katanya pelan. "Aku memilih hukum." Ia berbalik pergi tanpa menoleh lagi. Sementara itu, di rumah, Kiana terbaring memandang langit-langit kamar. Hatinya gelisah tanpa tahu bahwa di luar sana, seseorang sedang menebus kesalahannya dengan harga mahal. Dan ia harus tahu bahwa bukan hanya nama Sonia saja yang akan membahayakannya. Akan ada Sonia yang lain. Bahaya akan selalu mengincarnya jika dia tidak waspada, karena bagi sebagian orang, penjara bukan akhir, melainkan awal dari dendam yang jauh lebih gelap.